Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Masih membahas terkait sunscreen sebagai perisai harian kulit sehat. Tadi juga sempat bertanya ya kepada Dokter Weti, tapi sebelum itu mungkin kita ngobrol dulu sama Dokter Junia nih. Terkait sunscreen nih dokter, sebenarnya penggunaan sunscreen itu sehari harusnya berapa kali sih dokter? Oke, tergantung aktivitas, tapi memang disarankan untuk khususnya Bengkulu ya, yang panasnya itu mendapat sinar matahari sepanjang tahun itu lumayan tinggi, minimal 2-3 jam sekali itu harus diulang pemakaiannya. Tapi itu tidak bisa dipukul rata untuk semua jenis kulit. Tapi pada kulit normal yang tidak ada gangguan, tidak ada jerawat, itu boleh diulang 2-3 kali sehari. Diulang per jam diulang. Jadi kalau dihitung kan sampai jam 4 sore itu sekitar 2-3 kali pengulangan. Gitu. Kalau di atas jam 4 sore itu sinar UV-nya sudah mulai menurun, rata-rata kita ambil hitungnya itu di atas jam 4. Di atas jam 4 ya sore. Baik. Nah kalau misalnya nih kita kayak mengambil wudhu gitu dokter di tengah hari, itu seperti apa sih sebenarnya penggunaannya? Apakah setiap kita sholat harus langsung apply lagi nih? Iya. Walaupun sekarang ada regimen yang namanya sunscreen yang water resistant ya, tapi water resistant itu kan tidak serta-merta dia benar-benar kayak efek daun talas sehingga tidak luntur kena air. Tetap harus diulang. Begitu. Tapi nanti hati-hati pemirsa di rumah kalau udah diulang penggunaan sunscreennya, jangan lupa double cleansing di malam hari supaya tidak jadi komedo, karena banyak itu nanti ada di belakang dijelaskan tuh ada yang chemical, ada physical sunscreen begitu. Rata-rata itu kebanyakan sediaan yang ada sekarang itu bisa membuat komedo begitu. Jadi hati-hati dalam penggunaannya. Jadi walaupun dia penting, tetap harus diperhatikan kebutuhan dan jenis yang kita pakai. Baik, ini masalah komedo juga jadi masalah banget ini ya dok ya. Kayaknya nanti bisa kita bahas ya nanti tentunya. Baik dokter Weti silahkan untuk kembali menjelaskan terkait macam-macam sinar UV ini ya dok ya. Iya, jadi sinar UV ini tadi ya ada UVA, UVB dan ada UVC. Tapi UVC ini tidak masuk ya, tidak sampai ke permukaan bumi. Jadi kita skip aja, kita lihat ke UVA dan UVB. Ternyata di UVA ini adalah 95% sinarnya akan mencapai permukaan bumi dengan panjang gelombang paling panjang ya. Ini dapat menyebabkan penuaan dini dan kanker kulit. Nah, kemudian kalau UVB, 5% dari sinar UV yang mencapai bumi dengan panjang gelombang lebih pendek daripada sinar UVA tadi ya. Tapi ini juga dapat menyebabkan penggelapan kulit dan luka bakar atau sunburn tadi ya. Jadi hiperpigmentasi atau flek-flek hitam itu bisa tercipta karena dari sinar UVB ya. Kemudian selain ini tadi ada yang blue light. Ternyata blue light itu bisa menstimulasi atau memproduksi lebih banyak hormon melanin sehingga pigmen di kulit kita yang berwarna hitam itu akan lebih banyak diproduksi. Jadi penggunaan gadget juga harus penting dibatasi dengan pelindungan layar juga perlu ya. Oke, ini tadi ya, nih jadi perbedaannya sumbernya, efek ke kulit serta perlindungannya ya. Sumber UVA dan UVB berasal dari sinar matahari, sedangkan blue light berasal dari perangkat elektronik. Kemudian efek kulitnya tadi ya, bisa menyebabkan kerusakan kulit, sedangkan blue light mempengaruhi kualitas dari sel kulit dan merusak dari sel kulit. Kalau perlindungannya, tentu saja untuk sinar UVA dan UVB kita harus menggunakan sunscreen dengan SPF dan PA untuk melindungi dari sinar UVA atau UVB tadi. Kalau untuk yang blue light, kita harus gunakan filter blue light pada perangkat elektronik ya. Oke, ini ya salah satu beberapanya ya, luka bakar, penuaan dini, reaksi fotosensitivitas, kemudian melasma, melanoma ya. Walaupun sinar UV dalam jumlah kecil sangat penting untuk produksi vitamin D dalam tubuh, tapi sangat penting untuk menghindari paparan sinar UV yang terlalu banyak dan terus-menerus, terutama di daerah tropis seperti Indonesia dan Bengkulu yang sangat dekat dengan pantai ya. Baik dokter, nah untuk sinar UV yang baik nih dokter, itu jam berapa sih dokter?
Oke, jadi biasanya anak-anak atau bayi-bayi itu ya baru dijemur itu mungkin yang ideal adalah jam 8 sampai jam 9 ya. Nah, atau 9 sampai 10. 10 ke atas itu udah terlalu tinggi sinar UV-nya. Dan satu lagi, menjemur anak-anak itu kan nggak perlu 1 jam lebih ya. Harusnya cukup 15 sampai 30 menit. Oke. Kemudian untuk itu fungsinya adalah untuk mencari vitamin D tadi ya. Biasanya berjemur atau sinar matahari yang bagus untuk anak-anak itu untuk mencari vitamin D atau untuk pertumbuhan selnya. Jadi boleh di bawah jam 10. Idealnya jam 8 sampai jam 9 dengan frekuensinya ya 15 sampai 30 menit ya, jangan berlebihan. Kalau berlebihan apa dok hasilnya? Bisa kayak gini. Kita lihat di gambar ya. Yang sebelah kanan dan kirinya beda nih. Nih, ini bapak ini terkenal banget nih di buku-buku dermatologis ada si bapak ini ya. Jadi si kakek ini adalah yang lebih kencang ini pemakaian sunscreen. Sedangkan yang sebelah lagi yang ada keriputnya nih, yang ada merah-merahnya, ini tidak memakai sunscreen ya. Jadi inilah hasilnya di wajah yang sama diterapkan efek yang berbeda. Satu memakai sunscreen dan satu tidak memakai sunscreen, efeknya sangat signifikan. Kita bisa lihat yang tanpa sunscreen ada kerutan-kerutan, ini ada flek hiperpigmentasi ya, ada hitam-hitamnya, kemudian ada kemerahan eritema-eritemanya ya. Kalau kita lihat yang di sini memang sama-sama terjadi penuaan, tapi penuaannya jauh ya, jauh berbeda. Ini lebih kencang, tidak flek-fleknya mungkin ada sedikit-sedikit ya, tidak terlalu banyak, kemudian eritema juga tidak ada atau kemerahan juga tidak ada. Jadi kalau tidak mau atau bosan mau pakai sunscreen, lihat aja gambar bapaknya ini ya. Mau yang mana hasil yang diinginkan ya. Baik dokter, ini ada pertanyaan juga ya dokter ya. Terkait penggunaan sunscreen itu terkadang kita tuh kan mungkin selama kita hidup 30 tahun itu 20 tahunnya lupa nih sunscreen nih. Terus tiba-tiba kita baru mau coba sunscreen itu di umur 20 ke 30 nih dokter. Nah, itu apakah ada ketika kita menggunakan sunscreen itu ada perbaikan nih untuk tekstur kulit ataukah memang dia hanya melindungi di 10 tahun terakhir ketika penggunaan sunscreen sendiri dok? Jadi kalau untuk kerusakan kulit yang sudah terjadi itu harus diperbaiki. Sunscreen tujuannya bukan memperbaiki kerusakan kulit tapi melindungi. Jadi kalau untuk kulit yang sudah rusak ketika 20 tahun ke bawah itu harus diperbaiki. Misal yang rusak adalah skin barriernya, maka skin barriernya akan kita perbaiki. Kalau terjadi hiperpigmentasi mungkin di laser atau dilakukan chemical peeling atau yang lain-lain menyesuaikan dengan kondisi kulit dan kebutuhannya. Sunscreen tujuannya cuma satu, melindungi dari paparan sinar UV tadi. Dan kemudian kalau efeknya misalnya ya saya 20 tahun nggak pakai sunscreen kok dok, aman-aman aja. Benar ya, efeknya akan terasa ketika 30 tahun ke atas. Nah, nanti sudah mulai tuh bermunculan biasanya flek-flek kecil dekat-dekat mata, mungkin dekat-dekat tulang pipi ya, kemudian kerutan-kerutan kecil ya. Jadi itu dampaknya akan berefek ketika nanti, bukan sekarang ya. Jadi jangan sampai terlambat kuncinya ya dok ya. Baik, tahan dulu dokter, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda berikut ini, tetap di Dokter Kita.